nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin ridwanullah alaihim ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah fa inna Allah ma'al ladzina taqaw alladzina hum muhsinun. Asatidzah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya rahamukumullah. Kita sekarang sudah masuk di 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua, kita harus makin mengencangkan ikat pinggang kita, berarti makin semangat untuk melanjutkan jihad kita melawan hawa nafsu kita. Kita tundukkan nafsu kita dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan sebuah tujuan kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu, kemarin kita sudah menyelesaikan tangga yang kedua. Gigi tangga yang pertama adalah maghfirah Allah. Gigi tangga yang kedua adalah birrul walidain. Gigi tangga yang ketiga adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, beliau di saat menyatakan amin yang ketiga, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada sahabat di saat Rasulullah ditanya, malaikat menyampaikan celaka orang yang di saat disebut namamu dan dia tidak mau bersolawat. Jadi di saat disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak mau mengucapkan solawat, bahkan dengan entengnya menyebut Muhammad sebagai Rasul itu mengucapkan salawat tidak mau. Saya pernah mendengar ada seorang mubalik yang menyampaikan materi, begitu entengnya mengucapkan nama Muhammad menyambung dengan sallallahu alaihi wasallam tidak. Sehingga kita ini tidak ada dan tidak mau membedakan antara ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul dan ini Muhammad sebagai ketua takmir Masjid Al-Muhtadin. Biar beda. Di sana ada Muhammad lagi, orang yang ada di sebelah, biar beda dengan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan para malaikatnya itu selalu bersalawat kepada Nabi. Maka kemudian Allah memerintahkan juga, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka orang-orang mukmin hendaknya kamu selalu berselawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Dalam suatu hadis, dalam hadis Muslim nomor hadis yang 834, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra salawat." Rawahu Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang yang mengucapkan selawat tadi 10 kali selawat. Jangan sampai kemudian kita terkecoh dengan orang-orang yang menyatakan orang kafir, orang musyrik, orang munafik, bahkan orang muslim yang liberal. Kalau kamu mengikuti nabi kamu yang masih membutuhkan sholawat doa, itu berarti nabi kamu tidak aman dan tidak selamat. Karena masih membutuhkan doa dari kamu. Itu pernyataan ahlunar. Itu pernyataan orang-orang yang hatinya rusak. Maka kita di saat ada orang yang memberikan sebuah statement seperti ini, di saat kita tidak bisa membela dengan fisik kita, setidaknya hati kita menjadi sakit. Sebuah pembelaan. Maka jangan bakhil kita di saat disebut nama beliau di depan kita, kita harus memberikan sebuah ungkapan dan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di depan para sahabat menanyakan dari hadis an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala ayyul khalq a'jabu ilaikum imana qalu al malaikah qala wa ma lahum la yu'minuna wa hum inda rabbihim qalu fan nabiyyun qala wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim qalu fa nahnu ya Rasulullah qala wa ma lakum la tu'minuna wa ana baina adharikum ala inna a'jabal khalqi ilayya imanan laqaumun yakununa min ba'dikum yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha. Rasulullah suatu ketika menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabat, siapakah makhluk yang paling menakjubkan imannya kepada kalian? Para sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah,
makhluk Allah yang paling imannya menakjubkan? Para malaikat. Rasulullah bilang tidak. Bagaimana mereka tidak beriman sedangkan mereka ada di sisinya? Kalau begitu para nabi. Qala wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim, bagaimana mereka tidak beriman sedangkan wahyu turun kepada mereka. Qalu fanahnu ya Rasulullah, kalau begitu kami ya Rasulullah orang yang paling menakjubkan imannya. Rasulullah tetap menolak, bukan kamu. Ala inna a'jabal khalqi imanan ilayya qaumun la qaumun yakununa min ba'dikum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang imannya, makhluk yang imannya sangat menakjubkan kepada saya dan kepada kalian adalah orang-orang yang datang setelah kamu. Benar-benar orang yang datang setelah kamu, bukan kamu. Orang yang datang setelah kamu, umat yang datang setelah kamu. Mereka mendapatkan suhuf, mendapatkan Quran, kemudian dia beriman dan mengamalkan isi Quran. Bapak Ibu, kita ini yang hadir di masjid ini adalah umat Rasulullah yang imannya sangat menakjubkan Rasulullah. Bukan sahabat Rasulullah, bukan tabi'in, tetapi kita inilah umat yang imannya sangat menakjubkan dan dikagumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat, sampai para sahabat cemburu. Wajar, mereka hidup bersama Rasulullah tidak disanjung. Bahkan kita yang hidup jauh dengan Rasulullah disanjung bahwa iman kita ini adalah iman orang makhluk yang paling menakjubkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini dibanggakan di depan sahabat, kita sendiri tidak pernah bangga dengan Rasulullah. Mengucapkan salawat aja tidak pernah. Bahkan ada yang mengucapkan salawat tapi dengan main-main. Salawat dengan diiringi dengan musik, diiringi dengan dangdutan, diiringi dengan bergoyang. Itu bukan salawat, itu idza ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menyakitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dibanggakan ternyata memang penampilannya justru malah menyakitkan. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat nanti beliau berada di ujung sirat. Beliau ada di ujung sirat. Beliau ada di ujung tempat penyeberangan yang mana jembatan itu ada di tengah-tengah neraka. Dan beliau ada di paling ujung. Begitu ada umat Rasulullah yang mulai menyeberang, Rasulullah angkat tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, "Ya Allah, selamatkan dia ya Allah." Sampai dia selamat dan bisa selesai. Kemudian di saat ada orang kafir, orang munafik, orang musyrik menyeberang dan kemudian dia di tengah-tengah jembatan, kemudian dia jatuh ke dalam neraka, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, limadza ma tad'u?" Ya Rasulullah, kenapa baginda tidak mendoakan dia sampai dia masuk neraka? Laisa min ummati, dia bukan umatku. Dia bukan umatku, maka saya tidak akan mendoakan dia. Subhanallah, Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintanya kepada kita
Sampai Rasulullah tidak rela kalau ada umatnya yang masuk ke neraka. Tidak rela kalau ada umatnya yang tersentuh panasnya api neraka. Nah, kita ini yang terus dipikirkan Rasulullah, terus diperjuangkan Rasulullah untuk selamat dari api neraka, dan doa terus Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umatnya. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholawat ada, tidak pernah. Bahkan setiap hari hanya menyakitkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai ada seorang budayawan bahkan ceramah kemana kesana kemari menyampaikan Muhammad itu kecilnya ya sama anak-anak sini. Kalau seandainya di Saudi itu ada pohon mangga, ada pohon belimbing, ada pohon, ya sama dengan anaknya itu. Mesti ya ngambil belimbing milik orang lain, ngambil mangga. Itu kan sudah kufrun, itu qaulu kufrin. Itu sudah pernyataan-pernyataan yang mengandung di dalamnya kufur. Laisa lahu masir illa finnar. Tidak ada tempat kembali buat dia, harus ke neraka. Dan ini adalah pembelaan kita kepada eksistensi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembelaan kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membela kita di depan para sahabat dan di depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka. Terus kalau kita bertanya, perjuangan kita membela Rasulullah apa? Kok kita terus setiap saat mengharapkan pembelaan Rasulullah, meminta, ya Allah, ya Rasulullah, berikanlah kami syafaat, selamatkan kami dari sengatan api neraka, jauhkan kami dari siksa Allah. Setiap saat kita meminta kepada Rasulullah untuk membela kita, sementara kita tidak pernah membuktikan pembelaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang disampaikan kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah. Celaka, 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 kata orang-orang yang tidak pernah memberikan ucapan selamat, salat, doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara mereka setiap saat dan setiap waktu dibela oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di jalan yang akan diseberangi mereka, di bawahnya adalah api neraka. Rasulullah tetap membela dan menyelamatkan, memberikan syafaat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai umatnya selamat. Sampai orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang liberal pada cemburu. Cemburu kepada kita yang terus menyanjung, mengunggulkan dan meninggikan nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita ingin selamat dan Rasulullah cinta kepada kita, maka kita harus memberikan kebalikan cinta kepada Rasulullah. Apa yang bisa kita berikan cinta kita kepada Rasulullah sehingga Rasulullah akan makin cinta kepada kita? Buktinya apa? Buktinya kita buktikan dalam kehidupan kita bahwa kita akan selalu berpegang teguh dengan wasiat dan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan selalu mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kesempatan-kesempatan yang kita miliki harus kita manfaatkan untuk mempelajari warisan Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak meninggalkan dirham, Rasulullah tidak meninggalkan dolar, Rasulullah tidak meninggalkan real, Rasulullah tidak meninggalkan rupiah. Rasulullah meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya ilmu yang Rasulullah tinggalkan, maka dia berarti mengambil bagian yang sangat dasar dan besar. Bapak Ibu, ada kisah yang sangat luar biasa. Seorang Profesor Dr. Joni, beliau lulusan ITB. Dia mulai dari SD, TK, SD sampai perguruan tinggi, nilainya selalu di atas rata-rata. Semua orang menyanjung, teman-temannya menyanjung. Begitu dia selesai dari kuliah, langsung dia diangkat menjadi dosen. Terus dia naik terus. Dan kisah ini kisah yang luar biasa, dibaca oleh orang banyak dan di-share kemana-mana. Sampai dia kemudian menjadi rektor ITS, perguruan tinggi yang sangat gengsi di Jawa Timur. Tapi beliau rela meninggalkan profesinya karena beliau merintih menangis ingin membuktikan kecintaannya dia kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan itu semua. Gaji yang sekian banyak yang setiap dia terima setiap bulan, dia tinggalkan dan dia keluar. Bapak ibunya yang asalnya selalu menyanjung dia berbalik kemudian mulai mencela, memaki. Teman-temannya yang setiap saat menyanjung karena keberhasilan dia, di saat dia keluar mulai mencaci, memaki. Kenapa dan kemana dia keluar? Dia keluar masuk pesantren dan ingin menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran. Ini kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu keliru. Anaknya diunggul-unggulkan tetapi tidak mengerti agama dan tidak mengerti Quran. Anak saya lulus dari sini, anak saya lulus dari sini. Membaca Al-Quran nggak bisa. Bismillah aja nggak cetok. Dan itu banyak dari umat Islam. Di saat anaknya menjadi dosen, menjadi pegawai negeri, menjadi ini, bahkan menjadi seorang menteri, bangga. Diceritakan kemana-mana. Tetapi ke masjid tidak pernah. Berkunjung orang tuanya tidak pernah. Mendoakan orang tuanya tidak bisa. Nah, kemudian seorang profesor doktor ini keluar dari pegawai dan meninggalkan seluruh kehidupannya itu, masuk pesantren dan belajar Quran, menghafal Quran. Begitu selesai, dia menjadi seorang imam di suatu masjid. Ibu dan bapaknya masih memaki dan mencaci dia. Suatu ketika ada kesempatan, beliau ini mengajak ibunya untuk sholat di masjid yang mana masjid itu imamnya beliau. Dia kemudian membaca surat Abasa wa Tawalla sampai selesai. Di saat sampai pada ayat Yauma yafirrul mir'akhi, itu beliau menangis dalam membaca ayat itu. Kemudian dia pulang perjalanan menuju ke rumah, ibunya bertanya, "Nak, kamu kok sampai menangis, ada apa? Kamu sholat membaca kok sampai bisa menangis, ada apa?" Anak ini kemudian menceritakan, "Ibu, suatu ketika nanti di saat hari kiamat, ayat yang saya baca tadi itu semua akan pisah. Saya akan pisah dengan ibu, ibu pisah dengan bapak, bapak pisah dengan ibu. Semuanya berpisah, tidak ada yang bisa membela kita kecuali dengan amal kita dan kebaikan kita." Ibu mulai menangis, meneteskan air mata. Disitulah ibu mulai berubah cara pandang dan pikirnya. Di saat diceritakan oleh anaknya, diam sebentar di mobil dan mobil itu berhenti.
ibu kemudian mencucurkan air matanya. Bapak Ibu bayangkan kalau kemudian kita nanti, anak kita tidak ada yang bisa memberikan kebanggaan kita di akhirat. Anak kita tidak ada yang bisa membantu dan menolong kita, amal kita tidak punya, kemudian orang tua begitu, ayah, istri dan suami kita kayak begitu. Terus apa yang kita dapatkan? Apa sanggup kita di akhirat? Perjalanan menuju akhirat sangat jauh. Kita harus berpikir, sanggup kita harus makin jelas. Bahwa makin jauh perjalanan, sangu yang kita hadirkan harus makin jelas, makin pasti. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk memberikan pembekalan hati dan diri kita, anak kita, keluarga kita dengan bekal yang sempurna dan terbaik untuk menyongsong masa depan kita. Masa depan kita adalah akhirat. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena iman dan kebaikan kita, karena kita menjadi umat yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah mendengarkan bagaimana Rasulullah membaca ayat Al-Quran, tidak pernah mendengarkan bagaimana Rasulullah membaca hadis, tapi kita yakin dan percaya itulah iman yang dibanggakan Rasulullah di depan para sahabat, dan sampai para sahabat cemburu dengan kita, umat yang terus disebut-sebut Rasulullah di depan mereka. Untuk itu mari kita buktikan kecintaan dan kebanggaan kita di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan perintah dan larangan kita tinggalkan, terus kita mempelajari ilmu yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi seluruh amal kita. Kita diberikan kekuatan untuk terus berjuang membawa risalah Rasulullah, dan kita menjadi umat yang sangat dibanggakan Rasulullah di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.